Jumpa lagi di channel 0 per 0 dengan Pak Git. Kali ini Pak Git akan memberi kabar gembira yang pertama ya. Artinya ada diskon PLN 50% di bulan Januari dan Februari. Tapi itu khusus yang voltasenya 2200 volt ampere ke bawah ya teman-teman. Jadi yang 450, kemudian 900, 1350 sampai 2200. Nah, ini mendapatkan diskon 50%. Sebelum Pak Git lanjutkan pembahasan atau berita ini, kita cek dulu yuk info dari Dirut PLN, yaitu Darmawan Prasojo. Selanjutnya Pak Dirut PLN, silakan Pak Darmawan Prasojo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, dalam hal ini Bapak Presiden, Pak Menko, Bu Menkeu, dan para Bapak Ibu Menteri semuanya di sini. Pertama adalah kami mengapresiasi, menghargai adanya diskon 50% tarif listrik untuk 2200 watt ke bawah. Dan untuk itu kami PLN siap menjalankan berkah amanah dari pemerintah ini. Tentu saja untuk pelanggan kami yang prabayar, kami langsung secara otomatis menyesuaikan bahwa pembelian pulsa yang tadinya 100.000 misalnya untuk KWH tertentu, nanti hanya tinggal 50.000, hanya menjadi separuhnya. Kemudian untuk yang pasca bayar, kami secara otomatis menyesuaikan tagihan listriknya untuk bulan Januari Februari. Jadi begitu ya teman-teman, sudah diinfokan oleh Dirut PLN Pak Darmawan Prasojo, yang sebelumnya beliau juga berterima kasih kepada pemerintahan Pak Prabowo CS lah ya, dengan menteri-menterinya yang memberikan potongan 50%. Tapi di sini yang dapat itu ya seperti tadi ya. Jadi yang nggak dapat, yang dapat potongan itu yang 50% itu sekitar 81,4 juta pelanggan ya. Itu sekitar ya jumlahnya itu sekitar 97% pelanggan yang sifatnya rumah tangga gitu ya. Jadi ada yang voltasenya itu 3.500 sampai 6.000 kalau nggak salah ya. Nah itu nggak dapat potongan, itu cuman penggunanya hanya sekitar 3%. Jadi 97% tadi adalah 2200 voltase ampere ke bawah. Kemudian sisanya 3.500 sampai 6.000 itu tidak mendapatkan diskon 50% gitu teman-teman. Jadi yang istilahnya ada yang 3% tadi jumlahnya sekitar 400.000 pelanggan itu tidak mendapatkan diskon, yang artinya ini khusus untuk orang kaya, nggak dapat diskon. Tapi ya kalau ada sesuatu yang tiba-tiba diberikan atau stimulus ini diberikan gitu, ini hanya sementara, sifatnya hanya 2 bulan saja. Besoknya kita akan kembali ke tarif normal gitu. Jadi apakah sebetulnya kebijakan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, atau dalam tanda kutip ini adalah ada kepentingan politik di situ teman-temannya? Nah ini yang jadi pertanyaan, toh tiba-tiba kok diskon 50% dinaikin, terus ada info-info juga yang ditutupin. Untuk itu mari kita simak wawancara Kompas kepada Mas Media. Oke teman-teman, kita simak. Mas Media, pemerintah kan sudah memastikan detil kenaikan PPN 12% yang berlaku mulai Januari atau 1 Januari 2024. Menurut Anda, apakah janji kenaikan PPN hanya untuk barang tertentu atau selektif yang sebelumnya disampaikan pemerintah ini ditepati? Catatan saya, hanya beberapa hari yang lalu, 5 Desember, DPR dan pemerintah mengumumkan penerapan PPN 12% ini selektif ya. Dan kemarin pemerintah mengumumkan ditetapkan untuk semua barang, jadi tidak hanya barang mewah saja. Jadi memang sekarang orang tua kalau pengen beli pulpen, buku, dan seragam sekolah anaknya akan kena kenaikan pajak PPN 12%. Komoditas sehari-hari, kecuali barang pokok ya tentu saja dikenakan pajak tambahan. Jadi memang hanya dalam hitungan hari rencana kebijakan berubah. Tidak pernah saya melihat estimasi dan simulasi statistik yang kuat
termasuk naskah akademiknya soal kenaikan pajak 12% ini. Multiplier effect-nya gimana, dan tidak pernah saya mendengar kajian itu. Jadi ini juga sangat disayangkan ya, karena kebijakan publik itu kan soal memilih. Anggaplah ada 5 opsi peningkatan pajak dan salah satunya adalah kenaikan PPN. Ada nggak estimasi bahwa opsi ini lebih baik daripada opsi lainnya? Dan itu tidak ada. Jadi negara seperti dikelola secara serampangan saja. Nah, jadi begitu teman-teman ya. Jadi ini seperti mau menutupi sesuatu gitu ya. Tiba-tiba turun kasih 50% untuk rakyat gitu ya. Padahal di sisi lain ada yang dinaikkan 12% menjadi 12%, yang artinya pemasukan dari pajak dari PPN tersebut negara diuntungkan naik sekitar 9,1% gitu ya. Jadi naiknya itu ya 91% dari pendapatan negara yang lewat pajak. Yang Pak Agit masuk tadi, hal yang ditutupin adalah berita tentang penyeleksian barang-barang yang akan dinaikkan gitu, tidak sesuai dengan janji yang di awal dijanjikan gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menurut Mas Bedia ini tidak ada istilahnya studi kelayakan atau studi banding yang diberikan kepada rakyat gitu ya. Jadi misalnya untuk menaikkan rasio pajak itu apa gitu, itu nggak dikasih lah. Jadi langsung ambil aja poinnya itu. Pokoknya naikin pajak, udah, maksudnya tidak dicari solusi yang lain, kan ada beberapa pilihan gitu. Nah ini istilahnya kajian akademik itu tidak diberikan oleh pemerintah, entah mengapa begitu ya. Pak Agit juga nggak tahu, sama dengan Mas Media tadi mengatakan juga seperti itu. Jadi dia nggak ngerti juga gitu. Artinya ya dia akhirnya menilai kalau negara ini dikelola secara serampangan. Ya, ini menurut pandangan dari Mas Media. Tentang tax ratio yang masih stuck di 10% ya. Jadi selama mungkin ini hitungannya kalau Ibu Sri Mulyani menjabat ini mungkin udah 3 periode ya jadinya. Yang saat ini itu masih stuck di 10% aja teman-teman. Jadi yang dimaksud dengan tax ratio itu adalah perbandingan jumlah penduduk yang bayar pajak dengan keseluruhan penduduknya gitu. Yang artinya tax ratio sekarang itu masih di 10%, yang artinya kalau penduduknya itu adalah 270 juta jiwa, maka yang bayar pajak itu baru 27 juta jiwa. Jadi itu ya tax ratio, dan target Prabowo Gibran dalam hal ini tax ratio itu mencapai 23%. Dan untuk mencapai tax ratio ini mereka menaikkan PPN. Sebetulnya kalau pagi lihat kebijakan ini, kenaikan PPN dari 10 ke 11 ya, 2001 ke 2022, 2022 itu naik ke 11%. Kemudian ke 12% itu sebetulnya sudah dirancang lama sejak 2021 gitu. Bukan karena pemerintahan ini yang memutuskan, tapi itu konsepnya sudah lama. Termasuk dengan PPh Badan ya, PPh Badan yang dari PPh Badan tuh mau diturunin memang dari 25% ke 22%, kemudian ke 20%. Itu wacana sudah lama, bukan baru-baru ini. Tapi menurut Pak Agit, kita cek video dari wawancara Kompas dan Mas Media tentang pajak buat perusahaan-perusahaan besar ini terutama ya. Oke teman-teman, kita saksikan video. Dan ada satu lagi yang tidak diungkap pemerintah saya kira, pada saat PPN dinaikkan sehari ini, pajak untuk perusahaan besar itu diturunkan dari 25% jadi 22%. Bahkan rencananya mau turun lagi jadi 20%, gitu ya. Sementara PPN dinaikkan, dan PPN itu kena ke semua orang. Jadi rasa keadilannya dari mana, gitu. Nah, begitu teman-teman ya, udah kita saksikan juga ini videonya. Jadi ada yang ditutupi gitu menurut Mas Media, yaitu pajak dari perusahaan-perusahaan besar itu akan menurun, akan diturunkan gitu. Jadi pagi juga nggak ngerti gitu. Kalau PPN ini kan otomatis barangnya gitu ya. Jadi pajak pertambahan nilai pada barang itu kan kena seluruh masyarakat siapapun itu gitu.
itu kalau PPN. Tapi memang ada beberapa yang tidak dinaikkan, seperti barang pokok itu tidak dinaikkan gitu ya, bahan pokok, gula, beras gitu ya. Menurut Pak Agit ini cukup ya, artinya gini, yang pertama itu adalah ini dikasih diskon gitu, supaya masyarakat senang lah. Tapi besoknya udah gak ada diskon lagi, diskonnya cuma 2 bulan doang gitu teman-teman. Yang jelas ini salah satu strategi pemerintah biar orang senang menerima berita ini dan menutupi yang tadi, yang permasalahan yang barang-barang harusnya tidak naik, tanggal 5 itu sudah ditetapkan di sidang lah seperti itu, kemudian tanggal 16 itu dalam hitungan 1 minggu itu berubah keputusannya. Nah ini tidak terekspos gitu ya. Kemudian juga tentang pajak perusahaan gitu yang turun gitu, artinya rakyat kecil dinaikkan gitu ya. Kemudian pajak yang besar ini diturunkan. Sebetulnya kita bisa menganalisisnya maksudnya apa ya, teman-teman bisa berpikir sendirilah gini, yang kecil dihajar dinaikkan dan yang gede diturunin gitu bebannya. Jadi ini sebetulnya hanya subsidi silang gitu ya, ini naikin yang ini turun gitu teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah apakah ini adalah cuman satu-satunya solusi gitu yang diberikan pemerintah, atau tidak ada istilahnya kajian akademik yang lain yang harusnya lebih meringankan beban ke rakyat. Yang jelas kalau untuk ini ya dari sampo, sabun, minyak goreng gitu, minyak goreng aja, minyak curah yang mereknya minyak kita teman-teman yang nggak boleh naik gitu, yang lain sih ikut naik juga gitu. Terus piye gitu. Nah orang, maksudnya Pak Agit orang kecil mau ngomong apa lagi ya, udah mau nggak mau ya ikutin aja. Dan apakah nanti akan berhasil ya, artinya dengan menaikkan pajak ini berhasil mencapai tax ratio yang ditargetkan, kayaknya sih enggak juga, secara logika nggak masuk hitungan kalau menurut Pak Agit, karena dengan dinaikkan ada yang diturunkan, kecuali yang ini naik yang ini juga naik gitu teman-teman. Oke teman-teman, menurut Pak Agit cukup sekian dan terima kasih.